algoritma C45. Dengan anggota kelompok Serina Serapetisia Tomoka dengan NIM 220241105 dan Sweet Story Josefa Tregar dengan NIM 220241171. Apa itu algoritma C45? Algoritma C4.5 merupakan salah satu algoritma dalam panggilan data yang berfungsi untuk mengklarifikasikan suatu kelas. Algoritma ini dikembangkan oleh Ross Quinlan sebagai pengembangan dari algoritma ID3 atau literatif di dichotomizer 3. C4.5 sering digunakan untuk memecah data ke dalam kategori dengan cara yang optimal sehingga berguna dalam membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Kemudian, cara kerja algoritma C4.5 dalam bentuk pohon keputusan terdiri dari beberapa langkah utama. Di antaranya, pemilihan atribut terbaik, pemisahan data, pembentukan cabang, dan pemangkasan pohon. Kelebihan algoritma C.45 ini mampu menangani atribut yang kosong, mudah dipahami karena menggunakan representasi visual sebagai decision tree, juga dapat menangani atribut yang bersifat numerik dan kategori dengan baik, dapat menangani missing value dengan menggunakan teknik continuous attribute splitting, dapat menangani overfitting dengan menggunakan teknik Kronig. Dan untuk kekurangan algoritma C45 ini pertama, cenderung membuat decision tree yang lebih panjang dibandingkan algoritma lainnya. Juga tidak dapat menangani data berbentuk teks dengan baik. Dan yang terakhir, tidak dapat menangani data yang berskala ordinal dengan baik. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 mencoba membuat contoh soal, yaitu contoh soalnya sebagai berikut. Diberikan data mahasiswa dengan atribut-atribut sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran tinggi, sedang, rendah. 2. Nilai tugas tinggi, sedang, rendah. 3. Partisipasi kelas tinggi, sedang, rendah. Dan 4. Hasil akhir baik, sedang, buruk. Data dari beberapa mahasiswa disajikan dalam tabel berikut. Kehadiran tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang. Untuk nilai tugas, tinggi, tinggi, sedang, sedang, rendah, 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 tinggi. Untuk partisipasi kelas, tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, tinggi, sedang, rendah. Dan untuk hasil akhir, baik, baik, buruk, baik, sedang, buruk, sedang, sedang. Untuk tugasnya pertama, hitung entropi untuk hasil akhir di dataset tersebut. Kedua, hitung gain untuk masing-masing atribut, yaitu kehadiran, nilai tugas, dan partisipasi kelas. Ketiga, berdasarkan hasil perhitungan, buatlah pohon keputusan menggunakan algoritma C45. Untuk jawabannya, data mahasiswa dengan atribut kehadiran tinggi, sedang, rendah, nilai tugas tinggi, sedang, rendah, partisipasi kelas tinggi, sedang, rendah, dan hasil akhir baik, sedang, buruk. Untuk data mahasiswanya seperti ini, dan untuk jumlah total data yaitu 8. Untuk langkah-langkah perhitungan, rumus E dalam kurung S sama dengan min sigma N I sama dengan 1 kali jumlah kelas I per total data log 2 kali jumlah kelas I per total data. Untuk kasus ini, N sama dengan 3 karena ada 3 kelas hasil akhir, yaitu baik, sedang, buruk. Untuk jumlah data setiap kelas, baik 3, sedang 3, buruk 2. Totalnya yaitu 8.
Untuk perhitungan yang pertama, menghitung entropia untuk hasil akhir di dataset. Data memiliki 3 kelas pada atribut hasil akhir, baik 3, sedang 3, buruk 2. Entropia hasil akhir E kali S sama dengan min 3/8 log 2, 3/8 kurang 3/8 log 2, 3/8 dikurang 2/8 log 2, 2/8. Menghitung masing-masing bagian. Untuk kelas baik, min 3/8 log 3/8 mendapatkan hasil 0,53006. Untuk kelas sedang, min 3/8 log 2 3/8 sama dengan 0,5306. Untuk kelas buruk, min 2/8 log 2 2/8 sama dengan 0,5. Untuk total entropia ES sama dengan 0,5306 ditambah 0,5306 ditambah 0,5 sama dengan 1,5613. Yang kedua itu menghitung gain untuk setiap atribut. A. Gain untuk kehadiran. Kategori kehadiran tinggi 3 data, yaitu 2 baik 1 sedang. Sedang 3 data, 1 baik 1 sedang 1 buruk. Rendah 2 data, tidak ada baik tetapi ada 1 sedang dan 1 buruk. Entropia masing-masing kategori kehadiran. Untuk tinggi, E tinggi sama dengan min 2/3 log 2 2/3 kurang 1/3 log 2 1/3, mendapatkan hasil 0,9183. Untuk sedang, E sedang sama dengan min 1/3 log 2 1/3 dikurang 1/3 log 2 1/3 dikurang 1/3 log 2 1/3, dapatkan hasil 0,9183. Untuk rendah, E rendah sama dengan min 1/2 log 2 1/2 dikurang 1/2 log 2 1/2, mendapatkan hasil 0,0. Menghitung entropia rata-rata untuk kehadiran. Gain kehadiran sama dengan 1,5613 dikurang 3/8 kali 0,9183 ditambah 3/8 kali 0,183 ditambah 2/8 kali 0,0 menghasilkan 0,8726. B. Gain untuk nilai tugas. Kategori nilai tugas tinggi 3 data, yaitu 2 baik 1 sedang. Sedang 2 data, yaitu 1 baik dan 1 buruk. Rendah 3 data, tidak ada yang baik, 2 sedang dan 1 buruk. Entropia masing-masing kategori nilai tugas. Untuk tinggi, E tinggi sama dengan min 2/3 log 2 2/3 dikurang dengan 1/3 log 2 1/3, mendapatkan hasil 0,9183. Untuk sedang, E sedang sama dengan min 1/2 log 2 1/2 dikurang dengan 1/2 log 2 1/2, menghasilkan 1,0. Untuk rendah, E rendah sama dengan min 2/3 log 2/3 dikurang 1/3 log 2 1/3 sama dengan 0,9183. Menghitung entropia rata-rata untuk nilai tugas. Gain nilai tugas sama dengan 1,5613 dikurang dengan 3/8 kali 0,119. Menghitung entropia rata-rata untuk nilai tugas. Gain nilai tugas sama dengan 1,5613 dikurang dengan 3/8 kali 0,9183 ditambah dengan 2/8 kali 1,0 ditambah 3/8 kali 0,9183, maka menghasilkan untuk nilai tugas adalah 0,6226. C. Gain untuk partisipasi kelas. Kategori partisipasi kelas tinggi 3 data, 2 baik 1 sedang. Sedang 3 data, 1 baik 2 sedang. Rendah 2 data, 1 sedang 1 buruk. Entropia masing-masing kategori partisipasi kelas. Untuk tinggi, E tinggi sama dengan min 2/3 log 2 2/3 kurang 1/3 log 2 1/3. Menghitung masing-masing bagian. Untuk kelas baik, min 2/3 kali log 2 2/3 sama dengan 0,5283. Untuk kelas sedang,
min 1/3 kali log 2 1/3 sama dengan 0,3900. Untuk total entropia untuk kategori tinggi adalah 0,5283 ditambah 0,3900 sama dengan 0,9183. Untuk sedang sama dengan min 1/3 log 2 1/3 min 2/3 log 2 2/3. Kemudian untuk masing-masing bagian, untuk kelas baik min 1/3 kali log 2 1/3 menghasilkan 0,3900. Untuk kelas sedang min 2/3 kali log 2 2/3 sama dengan 0,5283. Total entropia untuk kategori sedang adalah 0,9183. Untuk rendah sama dengan min 1/2 log 2 1/2 dikurang dengan 1/2 log 2 1/2 menghasilkan 1,0. Kemudian menghitung entropia rata-rata untuk partisipasi kelas. Gain partisipasi kelas sama dengan 1,5613 dikurang dengan 3/8 kali 0,9183 ditambah dengan 3/8 kali 0,9183 ditambah dengan 2/8 kali 1,0 menghasilkan 0,6226. Yang ketiga, menentukan atribut mana yang digunakan sebagai akar pohon keputusan. Selain menghitung gain untuk masing-masing atribut, kehadiran 0,8726, nilai tugas 0,6226, partisipasi kelas 0,6226. Atribut dengan nilai gain tertinggi adalah kehadiran, yaitu 0,8726, sehingga kehadiran akan digunakan sebagai akar pohon keputusan. Untuk hasil akhir, dan ini merupakan pohon keputusannya. Jika kehadiran adalah tinggi, maka hasil akhir adalah baik. Namun jika kehadiran adalah sedang, kita harus memeriksa nilai tugas. Jika nilai tugasnya tinggi, maka hasilnya baik. Jika nilai tugas sedang, maka hasilnya sedang. Kemudian jika kehadiran adalah rendah, maka hasil akhirnya adalah buruk. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Algoritma C45 adalah metode klasifikasi berbasis pohon keputusan yang efektif dalam memprediksi kinerja akademi mahasiswa dengan membagi data berdasarkan atribut yang paling informatif, yaitu memilih gain ratio tertinggi, dengan kelebihan dalam menangani nilai kosong, data numerik, serta mencegah overfitting. Algoritma ini mudah diinterpretasikan melalui pohon keputusan. Namun kekurangannya meliputi kecenderungan menghasilkan pohon yang lebih panjang dan kurang optimal untuk data teks atau ordinal. Demikian penjelasan kami dari kelompok 5 mengenai algoritma C45. Terima kasih.